들려줄 때도 됐지 않습니까? 도적 칼의 소리를. 서로 잘하는 거 하자. Halo semua, balik lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang drakor baru yang seru banget. Ini genrenya baru gue lihat juga di Korea. Yang bikin gue tambah emes sama perfilman di Korea Selatan karena mereka berani coba genre baru yang bikin orang nggak bosan gitu. Akhirnya dari udah bosan bikin lagi something new, akhirnya orang nggak bosan lagi gitu. Mereka berani explore dan lama-lama menurut gue sih ya perfilman Korea Selatan ini bisa nyanyiin Hollywood guys, setuju nggak? Nah tapi sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube gue dulu di Nonton Bareng Kla, oke? Jadi drakor ini kenapa gue bilang genrenya baru? Jadi genrenya genre cowboy guys. Kalau misalkan sebelumnya kan kayak aneh kok bikin genre cowboy-cowboyan tapi latar settingnya Korea gitu, bahasa Korea nggak aneh apa gitu. Awalnya gue mikir gitu juga, tapi pas lihat pemeran utamanya Kim Nam Gil, gue mutusin buat nonton. Kenapa? Karena Kim Nam Gil selalu bawain film-film yang bagus. Pertama menurut gue, kedua perannya selalu unik. Dia pernah jadi pastor di Fairy Priest, dia pernah jadi iblis di Island sama Cha Eun-woo, dia pernah jadi dokter, tabib gitulah guys di Live Up to Your Name kalau nggak salah. Dan tahun lalu dia pernah jadi profiler di Through the Darkness. Yang ini dia jadi cowboy guys, jadi bandit. Nah makanya gimana nggak penasaran, akhirnya gue tonton dan emang keren banget guys. Jadi ini genrenya tuh cowboy-cowboyan, action, bener-bener full action, tembak-tembakan, darah di mana-mana gitu. Cuman berlatar belakang sejarah saat Jepang menjajah Korea gitu. Jadi bikin gue penasaran juga sih gitu. Emang iya ya gitu separah itu. Pas gue nonton itu kayak wah gila ya gitu. Nah, gue jadi inget satu berita dulu. Jadi lagi pas Demon Slayer movie tayang di Korea tuh, rakyat Korea tuh sempat demo karena antingnya Tanjiro itu gak ada gambar matahari terbit gitu lah. Setelah gue pikir-pikir, awalnya gue nyinyir juga guys gitu. Lah, gitu aja kok dimasalahin gitu. Indonesia juga pernah dijajah Jepang, tapi banyak banget yang di Jepangan. Gue sempet ngomong gitu lah gitu. Tapi setelah gue nonton film ini, kayak, hah gila, separah ini gitu ya. Makanya mereka kayak trauma gitu lihat lambang itu. Karena benar-benar kejem banget guys. Indonesia dijajah Jepang 3,5 tahun aja udah luar biasa sakitnya gitu. Apalagi Korea yang 35 tahun guys dijajah sama Jepang. Dengan kondisi yang lebih parah dari saat Jepang menjajah Indonesia. Nah, kebayang kayak gimana. Di series ini diliatin gitu gimana jahatnya tentara Jepang sama rakyat Korea yang udah nganggap nyawa itu udah kayak nggak ada artinya, main bunuh seenaknya gitu. Di sini tuh tentang Leon, jadi dia tuh seorang Kim Nam Gil yang memerankan sebagai Leon, dia tuh seorang bandit di sini yang mantan tentara Jepang. Kok bisa sih tentara Jepang? Nah jadi ini yang gue baca ya, kalau salah sorry. Jadi Korea sama Jepang tuh awalnya bikin perjanjian gitu lah, perjanjian ekonomi terus tapi sebenarnya Jepang emang menguasai Korea supaya dia bisa masuk ke daratan China dengan gampang untuk menguasai China sebenarnya. Nah mereka kan tiga negara ini kan tetanggaan sebenarnya kan, deketan gitu. Nah sebenarnya banyak yang mau masuk Korea waktu itu kayak negara Eropa, tapi orang Korea berusaha untuk mengusir gitu. Tapi Jepang tuh kekeh banget pengen nguasain sampai akhirnya berhasil caplok Korea, sampai akhirnya benar-benar di bawah kekaisaran Jepang lah. Kaisarnya turun, rajanya turun, akhirnya ada gubernur besar Jepang gitulah yang memimpin Korea. Sampai akhirnya jadi para bangsawan ini tuh jadi ada yang pro Jepang gitu. Terus ada juga yang tetap grup-grup yang tetap mempertahankan kemerdekaan, disebutnya pejuang kemerdekaan. Nah mereka tuh diburu guys, diburu sama tentara Jepang dan orang Jepangnya sendiri yang udah pro Jepang. Jadi mereka ingin menjepangkan Korea Selatan. Tapi masih ada orang yang cinta tanah air yang gak mau negara ini direbut dan diganti jadi Jepang gitu. Nah jadi orang Korea sendiri tuh memburu gitu. Nah si Kim Nam Gil ini awalnya tuh salah satu dari tentara Jepang, orang Korea yang jadi tentara Jepang yang bergabung sama tentara Jepang. Dia nangkepin para pejuang kemerdekaan yang disebut pemberontak. Tapi suatu ketika itu dia nemuin satu desa di mana tempat pejuang kemerdekaan yang paling hebat lah kasar di situ. Tapi dia nggak sangka kalau misalkan tentara Jepang yang dipimpin oleh temennya sendiri orang Korea Selatan tega bunuh satu desa, nggak pandang anak kecil, perempuan dibunuhin semua. Dari situ dia trauma, ngerasa salah banget. Dia keluar dari ketentaraan, lalu dia kayak udah stres lah, hidupnya stres, depresi. Akhirnya dia nyari orang yang
desanya dibunuh ini untuk minta maaf, dan isinya lu mau bunuh gue utang besar banget sama lu gitu. Dia datang ke tempat orang ini, tapi akhirnya malah jadi sekutu gitu. Jadi mereka bikin grup bandit. Jadi dulu tuh di kota ini namanya kota Gandoy tadi, Gando ya kalau salah, Gundo ya. Nah jadi kalau gue baca tuh ini sebenarnya perbatasan, ini tuh sebenarnya wilayah China, sebenarnya udah masuk wilayah China, daratan China yang nyambung sama Korea gitu. Karena Jepang menguasai Korea akhirnya, dan udah mulai nguasain China, dan wilayah itu udah diambil sama Jepang. Akhirnya beberapa banyak warga Korea yang imigrasi ke sana. Jadi wilayah ini tuh padang pasir gitu guys, bener-bener kadang ada badai pasir gitu, bener-bener kering, tandus. Nah di sini makanya kenapa masuk gitu tema koboi-koboyan. Di sana kan banyak bandit gitulah guys, bandit yang karena mereka udah kayak nyari uang gimana susah gitu. Kalau nggak jadi penjahat ya nurut sama Jepang, antara dua itulah kalau mau bertahan hidup. Kalau jadi rakyat jelata ya kapanpun mereka bisa mati kasarnya. Mereka jadi bandit gitu, ngerampokin. Nah yang bikin sedihnya tuh si bandit-bandit itu orang Korea, tapi mereka ngerampokin sesama Korea. Karena kalau mereka jahatin orang Jepang, mereka bakal dilawan sama tentara Jepang. Tapi kalau mereka ngejahatin orang Korea, tentara Jepang akan ikut campur gitu. Jadi ya terserah lu, itu urusan lu gitu kasarnya. Akhirnya mereka jadi saling ngebunuh sesama negaranya sendiri gitu, ngerampokin segala macam. Nah si Kim Nam-gil ini mau bikin grup bandit yang isinya bukan buat ngerampok orang, buat bikin satu desa gitulah, bukan buat ngerampok orang-orang Korea sendiri, tapi buat ngerampok orang Jepang. Itu bandit yang anti Jepang lah kasarnya gitu. Nah yang bikin seru di sini aksi Kim Nam-gil bener keren banget. Korea berantemnya keren banget. Jadi satu orang tuh hebat banget, dia tuh penembak jitu yang bener handal banget. Dia bisa mimpin, strateginya hebat. Jadi akhirnya dengan dia satu orang pun bisa bunuh satu rombongan geng. Dengan dia satu orang pun dia bisa ngelawan banyak orang. Apalagi ditambah personil-personilnya yang bantuin dia, makanya seru banget. Ada yang jago mana, ada yang jago apa gitu. Jadi kita lihatnya seru aja lah berantem-berantemnya gitu. Di sini juga ada romance tipisnya, dia sama SNSD, tapi nggak berlebihan gitu, yang bikin ini jadi nggak terlalu keras. Ada softnya juga, tapi ya isinya emang keras di sini. Bener-bener action parah, darah kemana-mana, kepala putus, tangan putus, jari putus gitu yang dilihat kayak gitu. Cuman emang keren gitu guys. Makanya gue gila, Korea bikin seperti ini, salut guys gitu. Propertinya berapa banyak kuda yang dibutuhin, seragam-seragamnya, senapan api yang banyak banget, setting tempatnya gitu. Yang gue pikirin selama nonton sih seperti itu guys. Nah karena penasaran, akhirnya tadi gue bilang kenapa orang Korea sangat menyimpan dendam sama Jepang sampai sekarang. Di film ini diceritain kayak tadi gue bilang satu desa dibantai, nggak lihat cewek, nggak lihat cowok gitu. Nah pas gue baca juga Jepang jajah Indonesia 3,5 tahun aja bikin luka dalam, bikin Romusa kan. Kenapa Jepang kayak gitu sih, kok jahat banget gitu Jepang dulu. Karena waktu itu Jepang ikut dalam perang dunia kedua, di negara Asia yang ikut perang dunia, otomatis dia butuh pasokan dana perang yang besar. Sedangkan kan kalau Eropa dananya udah banyak, sedangkan orang Jepang kan mungkin terbatas. Akhirnya dengan cara dia merampas negara tetangganya sesama Asia, yang paling deket ya Korea dan China gitu kan, diambilin, diperes lah sebisa mungkin, lalu ke Indonesia. Makanya ada Romusa, orang Indonesia suruh kerja, lalu hasilnya buat dana perang, dan benar-benar nggak ngotak gitu kerjanya, sampai nyiksa banget. Baik di Jepang mau di mana dibikin rel kereta pakai buruh, nggak dibayar, dikasih makan seadanya, banyak yang mati gitu. Dan yang paling parah itu kalau gue baca tuh penjajahan di China guys. Nggak jauh beda sama Hitler ya guys kalau menurut gue, karena Jepang menguji coba manusia. Jadi kayak yang gue baca nih ya, orang dibekuin di es, di suhu dingin. Nanti udah diteliti pembekuannya, orang membusuknya berapa lama, badannya gimana, dibelah, di black segala macem. Yang hidup-hidup di black ada buat bahan pelajaran, ada yang dikasih virus wabah buat bikin senjata biologis. Berhasil nggak nih gitu. Jadi banyak ribuan jiwa yang korban dikasih virus wabah tersebut, lalu pembantaian besar-besaran. Dan yang paling parah itu tentara Jepang tuh gila seksi ya guys. Jadi
banyak perempuan yang dijadikan budak seks, dijadiin pelacur, terutama yang orang Korea, gimana mereka nggak sakit hati. Jadi cewek-cewek tuh diambilin, dijadiin buat budak seksnya Jepang, buat tentara Jepang. Mungkin ya mereka tuh hiburannya itu doang kali ya. Dan di Indonesia pun gue baca ada puluhan ribu yang korbannya. Jadi suatu kali Jepang tuh kayak ngerasa salah, Jepang masa sekarang nih guys, ngerasa salah, dia minta Indonesia data berapa orang korbannya, lalu dia ngasih dana berapa miliar gitu buat di Asia itu buat penanggulangan korban-korban budak seks tentara Jepang dulu yang apa namanya, ngobatin psikisnya. Mereka parah banget sih guys, jadi kayak mereka tuh diperkosa dan umurnya nggak bener-bener nggak ngotak ya guys, 9 tahun, 12 tahun. Lalu mereka disuntikin KB guys supaya nggak hamil, makanya banyak yang rahimnya busuk. Gila nggak? Serem kan? Nah, dari fisik aja udah rusak, apalagi psikis yang kalau diwawancara ya, nenek 80 tahun orang Indonesia diwawancara masih ingat sampai sekarang, kadang-kadang kemimpiin karena emang begitu menyeramkannya masa-masa itu. Nah, makanya kebayang bagaimana Korea dan China gitu, makanya segimana mereka ngerasa dendam karena keluarga mereka mungkin dulu-dulu adalah korban dari tindakan Jepang ini guys gitu. Nah, cuman ya emang ya gimana ya, generasi sekarang kan bukan generasi dulu, mereka juga kan yang lucunya generasi sekarang itu nggak tahu kejadian ini. Kalau nonton di YouTube ya, anak-anak sekolah di Jepang ditanyain, tahu nggak Jepang pernah jadi Indonesia? Mereka tuh 80% nggak tahu, bahkan ada yang nggak tahu Indonesia tuh apa, negara mana gitu. Jadi emang di buku sejarahnya nggak ditulis itu sih jeleknya. Jadi mereka nggak tahu sejarah aslinya nenek moyang mereka gimana. Dan mungkin ya plus minus ya, dengan adanya bom Hiroshima Nagasaki, akhirnya Jepang menyerah pada sekutu tanpa syarat. Akhirnya Korea dan Indonesia bisa merdeka dan bebas dari Jepang gitu. Ya makanya lukanya orang Korea tuh ya berkepanjangan lah sampai sekarang, karena jajahnya lama dan cukup kejam. Kalau Indonesia jajah Belanda 3,5 abad sih, Belanda banyak bikin gedung dan nggak separah Jepang. Belanda lebih banyak ke monopoli, terus ada domba, politik-politik gitulah gitu. Kalau Jepang emang main kasar gitu, kasarnya kayak gitulah. Jadi balik lagi ke filmnya, menurut gue sih layak tonton. Cuman ini kekurangannya guys ya, katanya mereka tuh udah taping 20 episode, tapi cuma ditayangin 9 episode guys. Entah sisanya mau dibikin season 2, tapi emang bener-bener nanggung yang bikin orang penasaran lah, kok udah, terus belakangnya cepet banget gitu, kok cuma 9, padahal ini cerita bisa panjang banget, karena masih banyak sejarah yang bisa diceritain. Buktinya mereka udah sampai 20 episode gitu. Jadi sayang banget sih guys, berharap aja antusiasme penonton tinggi, akhirnya season 2 nya dikeluarin. Nggak tahu lanjutannya itu banyak sensitif yang bikin takut ada masalah lagi atau gimana, I don't know. Ya berharap season 2 nya tayang ya guys, seperti Moving yang gue berharap banget season 2 nya tayang. Kita tunggu, dan kita tunggu lagi karya-karya Korea Selatan berikutnya menyajikan film-film yang cukup unik lainnya. Oke, sekian dari gue. Kalau misalnya ada salah ngomong, salah fakta atau apa, sorry. Jadi yang gue tahu itu dari Wikipedia, dari Google, Quora, dari film, dari berita yang gue baca-baca, yang gue sampein. Dan terima kasih udah nonton. See you.